Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Dian Trisna Dewi dari Tim Media Informasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. I Ketut Suyase, spesialis bedah, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan. Selamat siang Pak Dekan. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dekan? Baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Dian ya dalam situasi seperti sekarang ini. Astungkares wahe Pak Dekan, dengan situasi pandemi seperti saat ini, tentunya ada hal-hal atau implikasi yang menarik. Jadi saya ingin tahu bagaimana Bapak di posisi sekarang ini sebagai dekan. Bapak sebelumnya latar belakangnya adalah seorang klinisi, akademisi, dimana kalau sebagai seorang pemimpin atau dekan itu kan lebih mengarah ke manajerial, lebih mengarah ke administrasi, sedangkan Bapak sebelumnya tidak punya latar belakang itu sebelumnya. Saya berpikir mungkin Bapak punya talenta, sepertinya Bapak mempunyai talenta khusus atau kemampuan di bidang organisasi, karena menjadi seorang pemimpin atau seorang dekan seperti saat ini yang membawahi banyak orang dengan kegiatan banyak gitu, tentunya Bapak pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa sehingga membentuk karakter Pak Dekan seperti saat ini. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita dengan kami pengalaman-pengalaman organisasi yang telah Bapak ikuti sehingga Bapak bisa di posisi saat ini. Baik, begini Bu Dian, menjadi seorang pemimpin itu kan tidak mudah. Ada yang mengatakan pemimpin itu harus ingarso song tulodo, ing madio mangun korso, tuturi handayani. Jadi pemimpin dia harus bisa di depan, bisa berada di tengah-tengah, dan bisa menjadi motivator atau pendorong dari belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemimpin harus bisa membaca situasi dan mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat terhadap situasi yang seperti sekarang ini. Katakanlah situasi pandemi COVID-19. Sebagai seorang pemimpin, apalagi kita berada di Fakultas Kedokteran yang sangat dekat dengan kesehatan masyarakat, mau tidak mau kita harus punya sense of emergency, sense of belonging, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mempunyai empati terhadap kondisi seperti ini, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai institusi pendidikan kedokteran yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa, institusi pendidikan itu bukanlah menara gading, tapi jadikanlah institusi pendidikan itu menara air yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlepas dari situasi pandemi sekarang ini. Sehingga berbagai kegiatan dan upaya-upaya yang kita lakukan dengan menggandeng berbagai stakeholder, dan maka bagaimana kita menekan laju penularan COVID-19. Nah, itu salah satu konsep bagaimana sebagai seorang pemimpin yang harus bisa membaca situasi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan kemampuan itu tidak dapat kita dapatkan begitu saja. Jadi ada proses. Jadi Pak Dekan, maaf, karena saya di Fakultas Kedokteran, saya kan melihat selama pandemi ini Pak Dekan itu banyak bekerja sama dengan stakeholder luar, dengan Pemda, dengan Polda, dengan TNI AD untuk melakukan gerakan-gerakan untuk menggerakkan gerakan untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang pandemi ini. Saya lihat berarti Bapak sepertinya gampang gitu untuk melakukan pendekatan atau bekerja sama, berkomunikasi dengan stakeholder ini. Jadi berarti Bapak mungkin sebelumnya punya pengalaman-pengalaman organisasi, karena itu nggak akan, bagi seorang klinisi terutama akademisi, kalau tidak punya pengalaman sebelumnya di bidang organisasi, itu akan susah melakukan hal tersebut. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman organisasi Bapak, mungkin dulu dari mahasiswa atau bagaimana? Nah, itulah yang ingin saya sampaikan Bu Dian, bahwa kemampuan itu tidak bisa didapat hanya dalam sekejap mata.
bukan hanya dalam keadaan terjepit, tapi perlu proses pematangan diri. Ini mengatakan bahwa proses pembelajaran itu bisa kita dapatkan di mana saja. Tentu hal ini akan menjadi take home message buat mahasiswa. Karena apa? Karena selama mahasiswa kita tidak cukup belajar di bangku kuliah. Sehingga ini kata saya hanya berpikir sebagai klinisi, saya hanya datang untuk mengobati pasien, menangani pasien, selesai, itu sudah selesai urusan. Tapi dengan pematangan kita di organisasi, dengan adanya rasa empati dan rasa bertanggung jawab, ikut merasa bertanggung jawab terdapat kesehatan masyarakat, itulah yang akan menimbulkan kepedulian. Kita butuh orang-orang yang peduli dengan keadaan situasi seperti sekarang ini. Dan itu akan didapat kalau kita mempunyai pengalaman berorganisasi. Banyak organisasi sebenarnya yang bisa membentuk karakter orang seperti itu. Saya merasakan betul salah satu organisasi yang dari kecil dan hampir semua orang tahu, Pramuka, dengan Dasa Dharma Pramuka dan Trisaktianya atau Dwi Dharmanya, itu benar-benar membentuk orang cinta tanah air, cinta sesama manusia. Karena jelas-jelas berbunyi di Dasa Dharma. Itu satu, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya? Masih hafal Pak Dasa. Masih hafal itu Dasa Dharma itu biasa. Apalagi dengan kacu merah putihnya. Jadi berbagai organisasi itu bisa membentuk pematangan diri baik dari segi disiplin, rasa empati, rasa kebangsaan, nasionalisme, ini yang perlu kita bangkitkan bersama. Itu baru satu organisasi. Saya sempat juga mengenyam berbagai organisasi di kepramukaan, mulai dari Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah. Kemudian sekarang saya juga masuk di pengurusan di Kuartir Daerah Bali, dulu sempat menjadi andalan, sekarang saya malah menjadi ketua SPI di Kuarda Bali. Saya pernah ikut organisasi Palang Merah Remaja. Itu juga melatih kita untuk mempunyai rasa empati kepada seseorang, pedulian sosial dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pada waktu mahasiswa. Karena mahasiswa inilah merupakan brainnya untuk menjadi apa nanti ada ke depannya. Karena di mahasiswa dengan berbagai kultur yang kita ketemu dalam bangku kuliah, kita berinteraksi dengan berbagai elemen mahasiswa yang ada, baik di tingkat universitas maupun keluar universitas. Ini akan membentuk karakter kebangsaan kita yang akan kuat kalau kita bisa berinteraksi dengan baik. Saya pernah menjadi ketua senat mahasiswa di tahun 1991. Tapi sebelum menjadi ketua senat mahasiswa, saya mulainya dari bawah. Tahun 85-87 saya menjadi seksi kerohanian. Kemudian berarti dari bawah ya, seksi kerohanian tahun 85-87 itu saya jadi seksi kerohanian dulu. Jadi urusan doa lah. Iya, doa supaya kegiatan lancar. Jadi setiap ada event kegiatan, saya yang bertugas menjadi tukang pendoanya supaya kegiatan lancar. Kemudian mulai dari hal yang sebenarnya tidak terlalu luas gitu, dari hal yang kecil dulu ya, tapi di situ saya belajar bagaimana kita menyiapkan sesuatu itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Betul. Jadi tidak cukup kita ngomong hanya garis tangan, ada campur tangan dan ada tanda tangan. Nah kemudian di 87-89 saya menjadi ketua satunya senat mahasiswa yang membidangi kesejahteraan kemahasiswaan termasuk pengabdian masyarakat. 8991 saya terpilih sebagai ketua umum senat mahasiswa FKUM. Disitulah saya mulai berinteraksi dengan ketua senat mahasiswa fakultas lainnya dalam satu universitas, sehingga kami sempat membentuk forum lembaga kemahasiswaan. Saya masih ingat betul waktu itu membantu rektor saya Pak Ketut Marto SH. Kita membuat forum diskusi dan bagaimana mengajak teman-teman bahwa kita sekolah untuk menjadi sarjana yang bisa mengabdi pada masyarakat. Itu di internal universitas. Keluarnya bagaimana? Kita kan tidak mungkin harus jadi kata dalam tempurung, kita harus bisa membuka wawasan. Keluarnya, ya saya juga aktif di organisasi yang kita kenal sampai sekarang, namanya adalah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi senat-senat mahasiswa Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia sekarang baik PTN maupun PTS bergabung dalam satu wadah yang disebut dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kebetulan saya sempat terpilih menjadi sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah 4 yang membawahi waktu itu UNUD, UNER, UNIBRO, dan yang termuda pada waktu itu Wijaya Kusuma. Jadi ada 4. Berbicara masalah
ISMKI ini, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, ini kan adalah sebuah wadah atau organisasi kumpulan untuk ketua senat seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran. Betul. Bapak bisa menceritakan nggak pengalaman luar biasa pada saat bergabung dengan ISMKI yang nantinya membentuk karakter Bapak atau membentuk jiwa kepemimpinan Bapak dalam organisasi. Inilah yang menarik, Bu Dian. Jadi sewaktu saya menjadi Sekwil ISMKI 4 dan juga merangkap sebagai ketua senat FKUNUR, saya merasa tertantang bagaimana bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota ISMKI. Kebetulan sempat kita adakan kegiatan di tahun 89 ya. 89 kita melakukan pengabdian masyarakat. Waktu itu saya juga sudah jadi ketuanya. Malahan pada waktu itu saya belum menjadi ketua senat ya, waktu itu masih ketua 1 ya, saya jadi ketua panitia. Pada waktu itu merupakan modal saya jadi ketua senat karena poinnya banyak teman waktu itu. Kita membuat kegiatan pengabdian masyarakat di Nusa Penida yang pertama. Pada waktu itu kita mahasiswa kan tidak punya duit nih ceritanya nih. Gimana kegiatan mahasiswa bisa jalan dengan biaya minimal? Disitulah karena dasar saya anak prajurit, saya mulai menjalin kerjasama dengan bimbingan dari Kodam Semandayana, dari Korem 163 Wirasatya. Oh, dari saat itu Bapak sudah biasa melakukan. Sudah dari mahasiswa saya mempunyai hubungan baik dengan teman-teman di TNI Angkatan Laut, sehingga pada waktu itu saya dibantu oleh Bapak dari Kodam Semandayana memfasilitasi untuk meminjam kapal Angkatan Laut untuk mengantarkan mahasiswa dari benua menuju Nusa Penida. Jadi kami dapat 2 kali kesempatan. Pada waktu kami meminjam kapal Angkatan Laut ke Armada Barat. Yang pertama ke Armada Barat, kami dibantu kalau tidak salah pada waktu KRI Teluk Rate ya, itu diperbantukan ke kami untuk mengantar mahasiswa, dan transportasi mahasiswa dibantu dari menggunakan truk dari Korem 163 Wirasatya. Jadi dari kampus sampai dengan ke benua diantar dengan truk militer. Begitu dekatnya hubungan kami dengan militer pada waktu itu. Jadi kegiatan berjalan dengan baik, kemudian kami diantar dengan baik oleh dari Angkatan Laut, dan teman-teman mahasiswa dari fakultas lain, fakultas kedokteran lainnya bertanya, kok bisa nih Udayana kerjasama dapat kapal gratis ya? Kan tidak semua. Nah inilah, di situ saya belajar bagaimana menjaga komunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua kalinya kami mengadakan pengabdian masyarakat ke Lombok. Kembali saya bersurat, saya malu ke Armada Timur minjam kapal untuk kedua kalinya. Bersuratlah kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Waktu itu kalau tidak salah udah panglabnya Pak Trisutrisno, kalau tidak salah panglabnya waktu itu. Pak Trisutrisno? Ya, mantan wakil presiden kita. Wakil presiden. Nah, saya bersurat ke sana, ini tangannya mahasiswa loh waktu itu. Dan kami diberikan lagi. Waktu itu dibantu dengan KRI Teluk Rate. Tapi kan ada proses audiensi, ngobrol, ketemu. Kami pada waktu itu tidak hanya sekedar surat aja kan? Surat. Hanya dengan surat. Makanya kami berterima kasih begitu atensinya pemerintah. Masuk TNI dan Polri pada waktu itu. Waktu itu masih menjadi satu ya, ABRI namanya. Sehingga kita benar-benar dekat. Disitulah saya belajar bagaimana kita harus bisa menjalin kerjasama dengan berbagai lintas sektor. Ini sangat mematangkan kita sebagai seorang pemimpin. Pada itu saya tentu akan menghimbau pada adik-adik mahasiswa, mulai di kegiatan-kegiatan mahasiswa inilah kita harus keluar untuk menjalin kerjasama. Menjalin networking gitu, tidak hanya di internal aja, ya betul. Networking itu sangat penting. Kalau penting. Anda maju, Anda harus punya networking. Betul. Ya. Kalau tidak ada networking, saya yakin Anda tidak akan bisa. Nah, saya pada waktu itu juga sempat mewakili Indonesia bersama teman-teman dari Hasanuddin, dari Erlangga, dari Brawijaya dan dari UI dalam Asian Leaders Conference di Kuala Lumpur tahun 87. Saya sudah punya link sama teman-teman saya nih. Jadi waktu itu networkingnya Pak Dekan nggak hanya istilahnya nggak hanya di internal Fakultas Kedokteran UNUD ya, nasional, terus sekarang mewakili ke Kuala Lumpur, berarti internasional juga kan. Luar biasa Pak Dekan. Juga mengikuti
program pertukaran mahasiswa ke Jepang, namanya Friendship Program for 21st Century. Katanya ini programnya Menpora adalah untuk mempersiapkan pemimpin di abad 21. Jadi pada waktu itu kami sudah benar-benar digodok bagaimana menjadi misi kebudayaan dan pendidikan. Tapi kan kenyataannya memang terwujud Pak Dekan sebagai pemimpin di abad 22. Ya. Jalannya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi dekan, hanya by chance ya, secara kebetulan saja dipercaya, tentu amanah ini kan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah mahasiswa ingat tidak cukup hanya pintar belajar dari bangku kuliah saja, tapi mahasiswa harus juga cerdas dan mampu berkolaborasi membangun networking. Makanya sekarang kan kita sedang galak-galaknya ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya ya membangun networking. Jadi nggak hanya belajar di fakultas, tidak hanya bisa teman satu kelas, lintas generasi, lintas fakultas juga, lintas universitas juga, ya. Sila itulah yang paling penting buat saya kalau menjadi pemimpin ke depannya. Adik-adik mahasiswa ISMKI dan tempat belajar yang cukup baik untuk menempa diri, terutama di dalam membangun networking, kebersamaan dan rasa nasionalisme. Karena kalau kita tidak mempunyai nasionalisme, kita akan susah. Betul, Pak Dekan. Saya yakin ISMKI merupakan wadah yang tepat dan baik untuk menggembleng seorang mahasiswa kedokteran ke depannya menjadi pemimpin. Hal ini sudah kita buktikan. Beberapa dekan fakultas kedokteran adalah mantan-mantan pengurus ISMKI. Dekan FKUNS, dekan FKUNER sekarang, mantan sekjen itu. Kemudian dekan FKUI, dekan FK Brawijaya, dan satu lagi dekan FKUNUR. Oh betul, luar biasa. Sebagian besar mantan-mantan aktivis di ISMKI menjadi pemimpin di fakultas. Boleh jadi aktivis tapi tidak melupakan juga pendidikannya. Betul, karena aktivis yang bertanggung jawab. Dia berani menjadi pelopor, dia berani menjadi pemimpin, dia harus juga menunjukkan bahwa dia cocok untuk diteladani. Betul. Artinya diteladani secara keilmuan. Betul, balance semuanya. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya, sharingnya, pengalamannya yang terus terang saya secara pribadi juga wow gitu, sangat kagum, menginspirasi, dan mungkin sebelum kita tutup Pak Dekan bisa memberikan kesan, pesan, terutama dengan ke adik-adik atau junior-juniornya Pak Dekan yang sekarang di ISMKI, bagaimana memberikan memotivasi mereka untuk tetap berkarya yang menginspirasi seperti Pak Dekan. Silakan. Baik, ya, terima kasih. Tentu saya berharap pada adik-adik mahasiswa yang aktif dan duduk di pengurusnya ISMKI, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, mengisi diri, learning club ya, learning club by doing, belajar dan bekerja, menjaga tali silaturahmi dan interaksi antara institusi. Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara. Saya yakin organisasi kita ini, wadah ISMKI, dan merupakan wadah yang baik dan tepat untuk menempat kita untuk menjadi seorang calon pemimpin ke depannya. Karena saya sudah merasakan dan sudah melihat buktinya bahwa beberapa teman-teman yang mantan pengurus ISMKI yang bersebagian besar menjadi pemimpin minimal di fakultas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dian. Terima kasih atas sharing dan wawancaranya hari ini. Sebenarnya itu kami hanya berbagi pengalaman apa yang pernah saya jalani, apa yang pernah saya alami, baik selama menjadi mahasiswa maupun sekarang sudah saat ini. Orang belajar itu bisa di berbagai organisasi, termasuk organisasi profesi. Saya pernah menjadi ketua ID 2 periode di cabang, kemudian pernah menjadi aktivis juga di KNPI pada waktu masih mahasiswa. Ke arah politik juga ya Pak Dekan ya? Pada waktu itu bukan, karena kita kan organisasi kepemudaan waktu itu bagaimana ya kita membangun kebersamaan. Dan saya kebetulan juga kan dari organisasi anak-anak ABRI waktu itu, dari FKPPI, dari Remaja Bayangkara. Kita memang itu rasa persaudaraan yang saya rasakan. Dan membangun jiwa nasionalisme. Kalau kita menjadi bangsa yang kuat, kita punya rasa persatuan dan
kesatuan yang tinggi, saya yakin bangsa kita adalah bangsa yang besar. Oke. Jaga tali silaturahmi, kemudian jadikan bahwa ISMK ini media pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin. Kira itu, Bu Dian, terima kasih. Ya, saya terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Harapannya ke depan Pak Dekan semakin sukses, sehat selalu, dan tetap berkarya, menginspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Pak Dekan. Baik, terima kasih Bu Dian. Om Santi, Om Santi, 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 Om.